Kedua insan yang baru saja meneguk indahnya malam pertama saat ini masih bergelung sambil berpeelkan dalam selimut yang sama. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Semalam pria yang saat ini sudah resmi menjadi suami seutuhnya itu tak hentinya menggempur sang istri hingga dini hari. Keduanya sama-sama diselimuti oleh HSARAT yang begitu menggebu dan ingin dituntaskan seolah-olah tak ada hari esok lagi untuk melakukan semua kebahagiaan itu. Eh, lengus Santi sambil menggelitkan badannya yang kini masih berada di dalam dekapannya sang suami. Rasanya seluruh tulang yang ada di TBH-nya remuk redam. Bahkan TBH-nya pun terasa begitu sangat lelah sehingga membuatnya seolah malas untuk membuka mata. Santi terpaksa bangun karena merasa katung keminya yang sudah begitu penuh dan tak bisa untuk ditahannya lebih lama lagi. Calvin, liris Santi dengan menggoyangkan badannya sang suami. Hmm, sahut Calvin yang hanya bergumam tanpa membuka kedua matanya. Calvin, lepas dulu, kata Santi lagi. Bukannya melepaskan justru pria itu malah melakukan hal yang sebaliknya semakin mengeratkan PL-kan tangannya di TBA Santi. Santi yang merasa begitu kesal pun tanpa banyak berpikir langsung saja mencubit lengan Calvin. Ya, daripada dirinya ngompol di era NCG, kan gak lucu. Ah, kok dicubit sih? Protes Calvin. Yang merasakan PNAS di lengannya pun langsung spontan. Membuka kedua matanya dengan sempurna. Habisnya aku kesal. Kamu dibangunin dari tadi gak bangun-bangun. Cerocos Santi. Aku itu mau PIPS tahu. Sambungnya. Iya, maaf. Ucap Calvin dengan rasa bersalah. Santi langsung berusaha bangun ketika belitan di TBH-nya sudah terlepas. Menggerakkan TBH-nya dengan perlahan, terasa tak nyaman namun masih bisa dia tahan. Tapi ketika mulai menurunkan satu kakinya di lantai, rasa nyeri di area pangkal PH-nya begitu sangat terasa sehingga membuatnya meringis kesakitan. Kenapa? Tanya Calvin, namun Santi hanya menggelengkan kepalanya yang masih merasa malu untuk mengungkapkan rasa SKIT di area KWNTI-nya. Calvin yang peka langsung melihat sekeliling untuk mencari di mana letak celananya berada. Begitu ketemu langsung cepat diraihnya untuk dikenakan. Santi yang kaget karena tiba-tiba TBH-nya melayang pun spontan langsung melingkarkan tangannya di leher sang suami yang membawanya ala bridal style menuju ke kamar mandi. Aku siapin air dulu, kata Calvin yang sudah mendudukan Santi di atas kloset. Begitu bak tub sudah terisi dengan penuh air hangat, Calvin kembali mengangkat Santi untuk masuk di sana. Aku keluar dulu. Kalau sudah selesai atau butuh apa-apa, langsung panggil aku, kata Calvin. Berendam air hangat membuat TBH Santi lebih baik, lebih rileks. Area FN pun juga merasakan hal yang sama. Sudah tak se-SKIT tadi. Melihat kamar yang begitu sangat berantakan membuat Calvin mulai berinisiatif untuk membereskan. Pertama dipungutinya satu persatu PKIN-nya dan Santi yang bercecerkan di lantai. Lalu setelah itu mulai menarik selimut yang berantakan di ARCG. Tapi BIB-nya mengulas senyum. Ternyata aku yang pertama, gumam Calvin dengan rasa yang begitu bahagia. Dirinya meletakkan selimut di lantai. Kemudian menarik spray penuh sejarah tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik besar. Rencananya spray itu mau dia bawa pulang dan akan disimpan sebagai kenang-kenangan. Setelah selesai, dirinya lebih memilih untuk menghubungi layanan kamar agar membersihkan kamarnya, serta membawa makanan untuknya dan Santi. Mau dibilang sarapan sudah kesiangan, tapi kalau mau dibilang makan siang belum waktunya jam makan siang. Calvin yang sudah duduk di sofa memilih mengambil ponselnya untuk mencari informasi obat apa yang cocok untuk digunakan pada area keunitaan yang terluka. Mendingan aku juga mandi, gumam Calvin yang langsung menyusul Santi masuk ke kamar mandi. Tapi bedanya, jika Santi berendam, dirinya menggunakan shower untuk membersihkan TBH-nya. Santi dan Calvin kembali beristirahat di ranjang begitu kamar sudah kembali rapi. LVKA di area keunitaan Santi pun sudah diberi salep agar lekas membaik.
Sedangkan Nico yang merupakan asisten Calvin pun sudah kembali ke tanah air. Lama-kelamaan mata mereka tiba-tiba terasa begitu berat dan membuat keduanya kembali tidur. Tak terlalu lama, tapi sangat cukup membuat keduanya lebih segar. Malam ini kita akan makan di luar ya, ujar Calvin. Kalau diingat-ingat, selama mereka menikah, keduanya belum pernah mengadakan dinner romantis berdua dengan sang istri dan dia rasa momen ini begitu sangat pas untuk melakukan hal itu. Sahut Santi dengan menganggukkan kepalanya. Tumben Niko seharian ini nggak mencari kamu, tanya Santi. Dia sudah kembali tadi pagi, dan lagian saat ini aku sedang mengambil jatah cuti aku untuk menghabiskan waktu dengan istriku ini ya. Meskipun hanya beberapa hari saja. Jawabannya dengan tangan yang menarik pelan hidung Santi saat menyatakan kata istriku. Calvin, panggil Santi yang teringat dengan sesuatu. Apa sayang? Tanya Calvin. Kalau aku hamil, bagaimana? Tanyanya yang tadi ingat jika dirinya dan Calvin melakukan hubungan suami istri tanpa pengaman. Calvin yang mendengar pertanyaan Santi itu pun mengerutkan alisnya. Sedikit heran sebenarnya dengan pernyataan yang terlontar tersebut. Lah, memangnya kenapa? Tanya Calvin. Aku malah senang jika hal itu terjadi. Aku juga sudah tidak sabar menunggu adanya Calvin atau Santi Junior di sini. Sambung Calvin dengan yang mengelus dengan lembut perut Santi yang masih rata. Santi yang mendengar hal itu pun merasa bahagia. Tak hanya Calvin, tapi setelah penyetun semalam membuat Santi pun juga merasa tak sabar untuk menunggu kehadiran malaikat kecil yang begitu sangat menggemaskan di tengah-tengah mereka berdua. Sedangkan di tanah air, Rini dan Rifan sedang sibuk mempersiapkan pernikahan mereka berdua yang hanya tinggal menunggu hari. Hari ini Rini datang langsung ke Mema Kakeri guna mengantarkan undangan pernikahannya. Sengaja datang sendiri untuk memamerkan kebahagiaan yang menyelimuti kehidupannya. Selamat datang di Mema Kakeri, kata Ana menyambut tamu yang baru saja datang. Saya mau bertemu dengan Santi, ucap Rini tanpa basa-basi. Katakan, Rini kesini dan ingin bertemu, sambungnya memberi perintah. Maaf sebelumnya, tapi Santi tak ada di sini, jawab Ana. Dari beberapa hari yang lalu, dirinya mengambil cuti sebab akan mengikuti suaminya yang sedang dinas di luar. Sambungnya lagi. Merasa sedikit kecewa saat mendengar bahwa tak ada Santi di tempat. Ada rasa yang tak puas menyelimuti hati Rini kala tak berjumpa dengan saudari tirinya itu. Bukan kangen, namun melainkan ingin memamerkan kebahagiaan yang dia dapatkan. Kalau dia sudah berangkat, langsung kasih undangan ini. Kata Rini yang langsung pergi begitu saja, tanpa pamit apalagi mengucapkan terima kasih pada lawan bicaranya. Kelakuan Rini tersebut pun membuat para pegawai Santi membandingkan sikap wanita itu dengan bos mereka yang sangat jauh berbeda. Dasar tak punya sopan santun, cibir Ana dengan perasaan yang kesal. Pagi ini Calvin memutuskan untuk mengajak Santi berjalan-jalan, mumpung mereka masih ada di Inggris. TBH yang lelah setelah melakukan penyatuan pertama kali dan langsung digempur berkali-kali. Terasa sudah lebih baik setelah kemarin seharian istirahat di hotel. Benar-benar istirahat. Karena Calvin juga tak segila itu untuk terus menerjang istri tanpa ampun. Pagi ini kita sarapan di resto hotel saja. Terus nanti langsung jalan, kata Calvin memberitahu sang istri. Tanpa banyak kata, Santi yang baru saja selesai mandi langsung berganti pakaian setelah sang suaminya gantian masuk ke kamar mandi. Tak lupa pula Santi mengambilkan pakaian untuk dikenakan Calvin. Sambil menunggu Calvin selesai, Santi memutuskan untuk melihat keadaan toko melalui ponselnya. Karena kemarin dia sama sekali tak melihat keadaan toko. Jadi Santi memutuskan untuk melihat tayangan kemarin terlebih dahulu. Santi mengerutkan dahinya ketika melihat sesuatu yang ditayangkan pada layar benda pipih tersebut.
Ini kenapa ada Rini? Mau apa dia? Kata Santi bertanya-tanya. Tak ingin semakin memikirkan, Santi memilih untuk langsung menghubungi Bu Meni guna mencari kejelasannya. Halo, sapa Bu Meni ketika sambungan telepon tersambung. Halo Bu Meni, ini Santi, kata Santi. Ah iya Mbak Santi, apa kabar? Tanya wanita parubaya tersebut pada pemilik toko tempatnya bekerja. Aku baik Bu, keadaan Bu Meni dengan yang lainnya gimana? Toko juga gimana Bu? Tanya balik Santi. Kami semua baik Mbak, toko juga baik, semuanya masih dalam keadaan aman. Jawab Bu Meni. Bu, aku lihat dari CCTV, toko kemarin Rini ke sana ya. Mau ngapain dia ke sana? Nggak bikin gara-gara kan? Tanya Santi dengan beruntun tanpa memberi jeda. Enggak kok Mbak. Dia kesini cuma nanyain Mbak Santi dan ngasih undangan pernikahannya. Buat Mbak, jawab Bu Meni. Memangnya Mbak Santi nggak lihat tayangannya sampai selesai? Tanya wanita parubaya tersebut. Sebab kalau Santi melihat semuanya, tak mungkin wanita itu melemparkan pertanyaan seperti ini. Santi yang hendak menjawab pertanyaan Bu Meni harus terhenti tatkala sedikit tersentak mendapati tangan yang melingkar di perutnya. Siapa lagi kalau bukan suaminya yang melakukan hal tersebut. Bahkan Calvin juga melabuhkan beberapa kecupan di leher sang istri. Telepon siapa? Tanya Calvin dengan berbisik pelan di telinga Santi. Yang malah membuat TBH wanita itu memang hingga panggilan Bu Meni di seberang sana mengalihkan perhatiannya. Ah iya Bu, maaf. Aku memang gak lihat sampai akhir. Karena langsung panik ketika melihat kehadiran Rini di toko. Jawab Santi jujur pada adanya. Ya sudah kalau begitu aku tutup teleponnya ya Bu. Salam untuk semuanya. Kata Santi yang mengakhiri panggilannya. Karena Calvin terus saja mencumbunya dari belakang. Bahkan tangan pria tersebut sudah tak ada di perutnya seperti semula, melainkan salah satunya sudah bergerak dengan bebas di TBA Santi. Menyentuh apapun yang bisa diyentuh, sehingga menimbulkan gelanya aneh di TBH wanita itu. Tangannya Santi pun lambat laun mengeluarkan suara besar, yang terdengar sangat merdu di telinga Calvin. Sayang, boleh ya? Bisik Calvin yang bertanya pada Santi tanpa menghentikan aktivitas tangannya. Tapi kita akan keluar Calvin. Ah, jawab Santi dengan terbatak diakhiri. Deshan Legend di belakangnya. Santi semakin merutuki kebodohannya yang tak bisa menahan desahan. Karena dengan suara itu Calvin semakin tak akan bisa dihentikan sebelum keinginannya tertuntaskan. Sebentar saja ya sayang, 10 menit. Boleh ya? Rayu Calvin. Santi yang semakin dibuat gila pun hanya bisa pasrah mengikuti kemauan Calvin. Dan percayalah, jika pria merayu hanya berkata sebentar untuk melakukan kegiatan, iya, itu tak akan sesuai perkiraan kita. Apalagi Calvin yang baru merasakan rasanya. Sebentar dari versi Calvin itu tak kurang dari waktu 1 jam lamanya. Sebentar apaan, gerutu Santi setelah selesai membersihkan TBH. Dan kini wanita itu masih sibuk untuk mengeringkan rambutnya. Maaf sayang, aku lepas kendali. Ucap Calvin yang mengambil alih hair dryer dan membantu sang istri mengeringkan rambut. Sudah, jangan cemberut gitu dong sayang. Toh kamu juga tadi sangat menikmatinya, kata Calvin lagi. Sahut Santi. Dia sadar semua yang diucapkan suaminya itu memang benar. Tadi siapa, hayo, yang terus meens dan berteriak ingin minta terus. GOD Calvin yang membuat pipi Santi bersemu merah sampai Santi tak bisa berkata-kata. Selesai, ayo kita berangkat, kata Calvin sambil meletakkan alat pengering rambut di atas nakas. Bentar, aku mau kunci rambut aku dulu, kata Santi. Tapi dalam waktu sepersekian detik, mata wanita itu membola sempurna. Calvin,
Teriaknya yang membuat Calvin yang tadinya duduk di ranjang sambil memainkan ponsel. Selama menunggu Santi langsung berjalan menghampiri wanitanya kembali. Ada apa? Kenapa teriak-teriak? Tanya Calvin. Calvin, ini apa? Tanya Santi sambil menunjuk ke arah lehernya. Apa? Tanya Calvin yang langsung melihat dengan seksama. Oh, itu KISS, Mark. Jawab pria itu tanpa deosa. Calvin, kamu ngeselin. Kita kan akan keluar. Kenapa bikin sebanyak ini? Kata Santi dengan kesal. Yang kemarin aja masih jelas, ini malah ditambah lagi. Sambungnya dengan wajah yang cemberut. Membuat Calvin hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kalau kayak gini, jadi harus repot buat nutupin. Kata Santi lagi sambil mengambil foundation miliknya. Sini aku bantu. Kata Calvin yang mulai ikut menggerakkan jarinya ke leher Santi. Pokoknya kamu harus ganti, beliin aku foundation yang baru. Sungut wanita itu. Karena pasalnya foundation miliknya habis banyak untuk menutupi tanda yang ada di leher. Sebab tak hanya satu tanda yang harus disamarkan, melainkan banyak tanda yang bertebaran memenuhi lehernya. Iya, nanti aku belikan sebanyak yang kamu mau. Sahut Calvin menanggapi Santi. Setelah drama yang terjadi di kamar, akhirnya keduanya turun untuk sarapan yang sudah kesiangan. Calvin, kapan kita akan pulang? Tanya Santi. Kenapa? Apa kamu sudah gak betah di sini? Kata Calvin yang malah balik bertanya tanpa menjawab pertanyaan dari Santi. Enggak, bukannya gitu. Kamu kan sudah gak ada kerjaan di sini dan aku juga gak bisa ninggalin toko lama-lama, Calvin. Jawab Santi. Lusa pagi kita akan pulang, kata Calvin. Oh iya, tadi Bu Meni kasih tahu kalau Rini datang ke toko. Kemarin buat ngantarin undangan pernikahannya. Kata Santi memberi informasi. Keduanya sudah memutuskan untuk menjalin rumah tangga yang sesungguhnya. Jadi menurut Santi, apapun itu harus dibicarakan dengan sang suami secara terbuka. Kamu mau datang? Tanya Calvin. Entahlah, sahut Santi sambil mengangkat kedua bahunya. Kamu harus datang. Buktikan kalau kehidupan kamu lebih bahagia tanpa mereka. Kata Calvin dengan sungguh-sungguh. Nanti aku temani, sambungnya lagi.